melanjutkan akan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama lebih dahulu. Mari kita buka di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu Gereja Tuhan Bersatu dan Bersukacita. Ada amin saudara. Gereja Tuhan bersatu dan bersukacita. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini saya ingin berbicara di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi kalau saudara dan saya mempelajari bersama-sama, kitab Filipi banyak berbicara di dalam hal sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Kitab Filipi dimulai oleh Rasul Paulus. Dia katakan, pada saat aku berdoa untuk engkau, aku menyampaikannya dengan sukacita. Padahal saat itu Rasul Paulus berada di mana saudara? Berada di dalam keadaan dipenjarakan. Tetapi dia bisa mengatakan, saat dia berdoa, dia selalu mengucapkannya dengan sukacita. Dengan penuh sukacita. Di dalam setiap pasal, Rasul Paulus berbicara, menyampaikan untuk saudara dan saya bersukacita. Saudara, sungguh berat pada saat saya mendapatkan akan firman ini, saudara. Karena Selasa yang lalu, selain di dalam pengucapan syukur saya, adik saya baru saja meninggal dunia, umur 50 tahun. Baru umur 50 tahun. Dia meninggal dunia. Selasa yang lalu, saudara. Saya mendapatkan akan firman ini. It's very hard. Berat untuk saya bisa bersukacita. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita bersukacita. Ada amin, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, katakan bersukacitalah senantiasa. Di dalam segala hal kita tuh harus bersukacita. Bersukacita. Satu hal pada hari Kamis pada saat saya menelpon akan suaminya. Dia mengatakan, kok apa yang kau suami sudah katakan untuk dibacakan di dalam Mazmur pasal 23 kepada adik saya namanya Santi. Saya mengatakan, bacakan Mazmur 23. Saya katakan Tuhan itu baik. Dan dia menyertai meskipun sampai alam baka pun Tuhan menyertai. Saya siap. Andai kata Tuhan ingin sembuhkan, dia gembala yang baik.
Tuhan tidak memberikan apa yang dia mau di dalam doa dia. Tuhan tetap baik. Ada amin, saudara. Saudara, suami adik saya mengatakan, terakhir dari perkataan dia setelah itu, sebelum dia mengalami koma, dia katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama dia sakit, saya pernah saksikan atau di dalam tim doa kalau nggak salah, ya, dia dibebaskan dari segala ongkos kedokteran. Bukan karena dia meninggal, saudara. Dia dibebaskan dari segala ongkos. Karena apa, saudara? Karena dia banyak melayani. Bukan baru-baru saja ini, beberapa tahun yang lalu, saudara. Pada saat dia di dalam pengobatan, dia dibebaskan karena dia banyak melayani orang-orang di hospital yang kena kanker. Dia tidak peduli dengan sakit yang ada pada tubuhnya. Dia bersaksi kepada dokternya, dia bersaksi kepada orang-orang, menguatkan orang-orang yang berada di hospital. Sehingga dokter mengatakan, engkau luar biasa, aku membebaskan engkau dari semua biaya, dia katakan. Saya mengucap syukur. Di dalam hidupnya, dia boleh mengasihin akan Tuhan dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan oleh Tante Since, biarlah di dalam kehidupan kita tidak tahu kapan Tuhan mau memanggil kita. Biarlah hendaknya kita siap sedia. Dan dengan waktu yang ada, kita melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Kita kembali kepada sukacita. Di dalam kitab Filipi, Rasul Paulus menyampaikan kita untuk kita bersukacita. Tema hari ini saya sampaikan, gereja Tuhan harus bersatu dan bersukacita. Karena apa yang kita akan pelajarin bersama-sama, banyak orang mencari akan sukacita di dalam hidupnya. Mereka tidak sebagian menemukan, sebagian tidak menemukan akan sukacita. Mereka di dalam ketidakpercayaan mereka, seperti apa yang dikatakan oleh Voltaire. Voltaire seorang sastrawan, pengarang, penulis buku. Dia mengatakan di dalam akhir daripada hidupnya, dia sebagai seorang yang kafir, dia mengatakan dan menuliskan, aku harap aku tidak dilahirkan. Seorang yang luar biasa, dunia banyak mengenal akan namanya, tetapi di dalam bukunya dia katakan, saya harap saya tidak pernah dilahirkan. Sesuatu hal yang dimana dia tidak bisa menemukan sukacita, sehingga dia mengatakan akan hal ini. Ada amin, saudara. Saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, meskipun seperti adik saya mengalami sesuatu penderitaan, sudah kira-kira 6 tahun sejak dia mengalami breast cancer, lebih daripada 6 tahun. Saya percaya Tuhan sudah memperpanjang akan hidup dia. Selama 6 tahun, kalau orang di dalam Tuhan, dia masih bisa bersukacita. Ada amin, saudara. Orang yang tidak di dalam Tuhan, seperti Voltaire mengatakan, aku harap aku tidak pernah dilahirkan. Jangan dilahirkan, dia katakan. Dan juga saudara, kalau saudara mengetahui akan banyak hal, meskipun uang tidak bisa membayar, pengetahuan tidak bisa membayar, segala kekayaan kita tidak bisa membayar, akan sukacita yang saudara saya dan saya inginkan. Banyak orang mempunyai mungkin akan segala kekayaan yang ada. Rasul Salomo, seorang yang kaya raya, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, atau di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas. Tidak akan ada sukacita. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas, dikatakan dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Seorang American millionaire, pada saat dia meninggal, dia katakan, I suppose I am the most miserable man on earth. Dia katakan, aku seorang yang
malang, dia katakan, padahal dia seorang milioner. Dia seorang milioner di Amerika ini. Tetapi sebelum meninggal dia mengatakan, ya, bahwa aku adalah orang yang malang. Kok bisa orang mempunyai kekayaan yang demikian, tetapi mengatakan dirinya malang? Sukacita tidak dapat ditemukan di dalam kekayaan kita. Sukacita tidak dapat ditemukan di dalam mungkin apa yang kita punyai. Kekayaan semuanya hanya dari Tuhan. Ada amin, saudara. Alexander the Great juga mengatakan, pada saat dia sudah kanker begitu banyak bumi. Alexander the Great yang terkenal secara luar biasa. Dia katakan pada saat itu dia meratap, dia menangis di dalam tendanya. Dia mengatakan, there are no more world to conquer. Tidak ada lagi tempat tanah dunia yang aku bisa kalahkan. Dia menderita dengan keahliannya, menderita dengan kekuasaannya, sehingga dia mengatakan tidak ada lagi, sehingga dia menangis. Mungkin kalau saya bisa membayangkan hobi daripada Alexander the Great, yaitu mungkin kanker tempat satu dia merasa puas, kanker tempat yang lain merasa puas, sehingga mungkin tidak ada tempat lain lagi yang dia tidak bisa kuasai. Maka dari itu dia katakan tidak ada tempat lagi, dan dia menangis. Dia menangis di dalam kekuasaan, di dalam apa yang orang punya, di dalam ketidaktuhanan pun tidak ada orang yang menemukan akan sukacita. Sukacita hanya kita temukan pada saat saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang keempat, sesuatu pertanyaan daripada Rasul Paulus yang dia tuliskan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-15. Dia katakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Di manakah bahagiamu itu? Biarlah pertanyaan ini boleh bertanya kepada setiap daripada kita. Biarlah pertanyaan, di manakah bahagiamu itu? Pada saat kita mendengar akan ayat ini akan membuka akan mata dan hati dan pikiran kita. Membuat kita menyadari bagaimana kita hidup. Apakah kita sudah mendapatkan sesuatu kebahagiaan atau belum? Hari ini saudara, saya akan kembali di dalam kitab Filipi. Di dalam kitab Filipi kita bisa belajar di mana bukan Tuhan tidak dapat memberikan akan sukacita kepada orang-orang di Filipi. Bukan Tuhan menyediakan penderitaan, tetapi orang-orang di Filipi tidak dapat mengalami akan sukacita karena orang-orang di Filipi tidak hidup di dalam kesatuan. Setiap daripada kita, mungkin di dalam keluarga kita tidak mendapatkan sesuatu sukacita. Karena keluarga saudara dan saya mungkin mengalami kehidupan yang dimana tidak ada sesuatu kehidupan yang sehati. Tidak ada sesuatu kehidupan yang mana mungkin di dalam kehidupan kita ada sesuatu pertikaian, ada sesuatu perpecahan di dalam rumah tangga, ada sesuatu perpecahan di dalam gereja, ada sesuatu kelompok demi kelompok. Mungkin anak memihak ibu, mungkin bapak disingkirkan atau bapak menyingkirkan akan istrinya dan lain sebagainya, berperang satu dengan yang lain sehingga tidak mengalami akan sukacita. Di dalam kitab Filipi kita akan belajar bersama-sama sesuatu bahaya yang mengancam akan gereja Tuhan. Sesuatu bahaya yang mengancam akan setiap keluarga. Bahaya yang mengancam akan suatu, bahkan kalau saya boleh katakan, mengancam akan suatu negara, saudara. Saudara ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Yang berkata,
Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis memberontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Kalau negara, kalau gereja mempunyai banyak konflik, rumah tangga mempunyai banyak konflik dan pertikaian, maka dari itu sudah pasti tidak ada sukacita di dalam rumah tangga, di dalam gereja, ataupun di dalam sesuatu organisasi. Sesuatu yang kita harus waspada sebelum kita mengalami sesuatu kehancuran. Mengalami sesuatu kehancuran di dalam kehidupan kita, biarlah pada saat tidak ada sukacita, kita kembali, saudara. Kita menyadarin pada saat sukacita itu tidak ada, itu merupakan sesuatu trigger di dalam hati dan pikiran kita tentunya untuk kita kembali kepada unity, kembali kepada sesuatu kesatuan, sehingga kesatuan itu akan membawa saudara nantinya di dalam sukacita. Di dalam sukacita yang saudara dan saya akan terima, akan kita hadapin di dalam kehidupan kita. Berapa banyak mau sukacita, saudara? Ya, saya mau bersukacita, tentunya setiap daripada kita tentunya mau bersukacita. Ya, mungkin seringkali kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lewatkan pencobaan ini Tuhan, biar aku bersukacita. Tapi kita sering lupa, saudara. Kita sering lupa bagaimana kita menjaga akan kesatuan. Kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di dalam gereja, kesatuan antara gereja satu dengan gereja yang lain. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah satu tubuh. Ada amin, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita satu tubuh. Saya senang sekali. Ya, kita hari ini dari berbagai macam gereja dulunya di Indonesia ada berkumpul di tempat ini. Ya, di sini ada Pak Andreas dari Mennonite. Ya, ada Tante Sinca, dari mana Tante Sinca? Di Indonesianya. GMII, Gereja Misi Injil Indonesia. Ya, Ibu Norma. Gereja reformasi, bukan informasi. Gereja reformasi, saudara. Ya, kita di sini dari banyak. Ya, saya mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan harus bersatu. Disitulah gereja akan bersukacita. Rasul Paulus mengatakan ada beberapa hal yang kita bisa belajar bersama-sama. Supaya ada sesuatu sukacita. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua tadi dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Sempurnakanlah sukacitaku. Rasul Paulus represent untuk semua orang. Tentunya dirinya sendiri mau bersukacita, dan supaya banyak orang juga bersukacita. Biarlah sempurnakanlah, dia katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan apa, saudara? Yang pertama, Rasul Paulus katakan, yaitu setiap daripada kita, di dalam rumah tangga kita pun harus mempunyai tujuan yang sama. Ada amin, saudara? Dikatakan di situ, dikatakan bahwa sehati sepikir, kamu harus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Setiap daripada kita untuk kita mengalami sukacita. Mari kita cek akan kesatuan kita, apakah kita masih mempunyai tujuan yang sama. Suami yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan istri, istri yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan suami, maka dari itu akan terjadi perpecahan. Akan terjadi perpecahan, saudara. Satu dengan yang lain akan mungkin mengutamakan akan dirinya, sehingga tidak ada sesuatu tujuan yang benar.
Yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam gereja pun juga sama. Pada saat kita ada di dalam gereja, kita mungkin duduk di dalam gereja, apakah kita mempunyai tujuan yang sama? Apakah para pendeta juga mempunyai tujuan yang sama? Apakah para leaders juga mempunyai tujuan yang sama? Tuhan mau kita mempunyai tujuan yang sama. Pada saat kita mempunyai tujuan yang sama, nama Tuhan dipermuliakan, maka dari itu gereja Tuhan akan bersukacita. Gereja Tuhan akan bersukacita. Saudara dan saya akan bersukacita. Kita akan mengalami sukacita. Maka itu Rasul Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Sempurnakanlah sukacitaku. Saya ingin bersukacita pada saat gereja Tuhan bersatu. Ada amin saudara. Saya akan bersukacita kalau rumah tangga saya bersatu. Itulah sebabnya, apa tujuan kita? Tujuan sesuatu yang luar biasa. Joshua mengatakan, as for me and my house I will serve. Itu tujuan yang Joshua katakan. Joshua mempunyai tujuan, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Akan melayani Tuhan. Maka dari itu pada saat semuanya bersama-sama, yes I will take ministry. Maka dari itu semuanya akan bersukacita bersama-sama. Ada amin saudara. Pada saat saya mengatakan kepada istri saya, Ani, saya harus ke Houston untuk melayani Tuhan. Kalau dia nggak bersama-sama dengan saya, dia mungkin sudah tetap di California, saya di sini saudara. Tetapi karena dia mau, ya kita sama-sama melayani Tuhan. Maka dia itu rela meninggalkan pekerjaannya di California, meninggalkan rumah yang baru dibeli, ya sama-sama melayani Tuhan ke Houston. Satu tujuan yang sama akan membuat keluarga bersukacita. Suami dan istri harus mengembalikan apa tujuan kita. Apa tujuan kita? Tujuan saudara, lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Pada saat saya begini, tidak ada kekuatan saudara. Tapi pada saat saya begini, saudara takut. Amin saudara. Ada suatu power pada saat tangan saya bersatu. Itulah sebabnya seorang petinju, supaya tangannya nggak sendiri-sendiri, pakai sarung saudara. Supaya kalau mukul, benar-benar saudara, lawannya itu kelenger. Gereja Tuhan gak bersatu, gimana bisa memukul kalah iblis? Halo? Amin saudara. Saudara tahu, kalau semen jatuh dari atas, ya terurai, hanya seperti debu saudara. Tapi kalau semen itu sudah basah kena air, mengeras, orang yang kejatuhan mampus. Ada amin saudara. Disitulah kekuatan daripada kesatuan. Itulah kekuatan daripada kesatuan. Seringkali kita mengabaikan, kita sering mencari akan sukacita. Oh Tuhan, kenapa Engkau menyediakan penderitaan? Tuhan, kenapa Engkau menyediakan penganiayaan terhadap gereja Tuhan? Lah gereja Tuhan gak mau bersatu? Ada amin saudara. Gereja Tuhan harus bersatu. Rumah tangga harus bersatu. Jemaat kita yang ada di tempat ini yang disatukan di dalam satu local church, harus kita bersatu. Ada amin saudara. Satu dengan yang lain mempunyai sesuatu ikatan, sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan. Ya, maka dari itu ya kita tidak akan mengizinkan akan terjadinya sesuatu cerai-berai. Tujuan kita harus satu. Ya, maka dari itu pada saat kita melakukan akan the Great Commission yang Tuhan inginkan terjadi dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan bersukacita bersama-sama, ya akan menyatakan akan kasih Tuhan. Akan bersama-sama gereja Tuhan pada saat ini mereka tujuannya sendiri-sendiri. Tuhan mau untuk gereja Tuhan bersatu. Saya membaca akan kitab Filipi ini karena tema kita ya
next level. Gereja kita harus dibawa kepada next level. Ada amin saudara. Kehidupan kita harus bawa kepada sesuatu tingkat yang lebih tinggi lagi. Yang kedua saudara, yang mana kita harus melihat bahwa kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan siapa? Orang lain juga. Ada amin saudara. Ya, seluruh ayat-ayat kalau kita baca di dalam Alkitab, semuanya sebenarnya isinya yaitu tentang untuk kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ada amin saudara. Yang dilakukan oleh Yesus, Yesus bukan melakukan untuk dirinya sendiri. Dia mati di kayu salib untuk menyombongkan dirinya sendiri, no. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk orang lain, yaitu untuk saudara dan saya. Ada amin saudara. Tidak ada satupun untuk kepentingannya sendiri. Maka dari itu seluruh ayat-ayat di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berpusat kepada orang lain. Untuk berpusat kepada orang lain. Maka dari itu saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 dikatakan, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi apa? Pelayanmu. Ya. Untuk dirinya sendiri, justru kita harus take care orang lain dulu. Kita harus jadi pelayan, bukan kita mau jadi besar, kita membesarkan diri kita, tetapi justru kita melayani orang lain dulu. Untuk kita menjadi pelayan dikatakan, ya, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi apa? Hamba. Menjadi hamba. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Tuhan, di dalam apa yang Tuhan lakukan, dia justru memberikan, dia melayani. Alkitab banyak mengajarkan kepada kita untuk kita ya tidak mempunyai self ambition, tetapi perkataan dari Rasul Paulus yang kita bisa belajar bersama-sama, janganlah kita mementingkan akan diri kita sendiri. Gereja di Filipi mengalami akan suatu bahaya karena mereka mulai mementingkan akan diri sendiri. Ada sesuatu kepentingan-kepentingan pribadi yang mereka punyai sehingga Rasul Paulus katakan, jangan ada orang yang mementingkan akan dirinya sendiri. Jangan ada orang yang mempertahankan. Banyak orang ingin mempertahankan apa yang dia inginkan. Mempertahankan haknya dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita melihat akan orang lain. Kebanyakan orang mau dilayani. Kebanyakan orang mau dilayani. Tapi bagaimanakah? Dengan kehidupan kita, apakah kita mau melayani? Ada amin saudara. Tuhan mau untuk kita tidak hanya dilayani saja, tetapi hendaklah kita melayani orang. Melayani orang. Memberikan orang lain ya lebih daripada diri kita sendiri. Dengan demikian saudara, sukacita. Ada sesuatu kesatuan di dalam kehidupan kita. Suami melayani istri, istri melayani akan suami. Orang tua melayani akan anak-anak, anak-anak melayani akan orang tua. Tidak ada kepentingan pribadi demi pribadi. Semua kepentingan adalah kepentingan bersama, hidup di dalam satu tim. Maka dari itu, sukacita saudara akan menjadi penuh. Sukacita saudara akan menjadi sempurna. Biarlah kita hidup melihat untuk kita dapat akan kepentingan daripada orang lain. Sehingga saudara menjadi anak-anak
yang mewarisi akan sukacita. Sukacita yang akan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita melihat tidak ada kepentingan diri kita. Tidak ada kepentingan diri kita. Kepentingan daripada orang lain. Yang saudara dan saya bisa terus belajar bersama-sama. Untuk kita bisa melihat akan kepentingan-kepentingan akan banyak orang. Yang mana lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Ada amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita harus mengembangkan akan sikap daripada Kristus. Tuhan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Untuk sikap daripada Kristus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sikap daripada Kristus. Apa itu sikap daripada Kristus? Tertulis di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Di situ sehingga dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang terjadi, sesuatu sikap yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, yang mana diberikan kepada dunia ini. Sikap daripada Kristus dalam hidupnya, yang mana dia mau menderita. Hidupnya dia mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dikatakan. Mengambil rupa daripada seorang hamba. Yang dimana dia meninggalkan akan kemuliaannya yang di surga. Dia turun ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan akan dirinya. Untuk apa saudara? Untuk supaya setiap daripada kita memperoleh akan kasih Tuhan. Memperoleh akan kasih daripada Tuhan. Sikap Kristus. Bagaimana Tuhan merendahkan. Justru disitulah Allah meninggikan dia, katakan. Justru dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya namanya atas segala nama. Sering orang pada saat dia ingin meninggikan akan dirinya, justru Tuhan merendahkan mereka. Ada amin saudara. Justru pada saat maka itu dikatakan bahwa di dalam kitab Yakobus, di dalam hal akan orang yang congkak, yang ingin meninggikan akan dirinya, dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang yang rendah hati. Di dalam ayat yang ke-10 di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-4, dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Kalau kita ini merendahkan diri, justru Tuhan tinggikan. Tetapi pada saat kita meninggikan diri kita, Tuhan akan rendahkan. Sikap daripada Kristus akan membawa kesatuan di dalam gereja Tuhan. Sikap di mana merendahkan diri. Tidak ada yang meninggikan akan dirinya. Pada saat kita meninggikan akan diri kita, maka dari itu Tuhan akan merendahkan, justru merendahkan kita. Karena apa? Pada saat kita meninggikan diri kita, akan terjadi sesuatu perpecahan. Tuhan tidak mau terjadi sesuatu perpecahan di dalam gerejanya. Tuhan tidak mau terjadi perpecahan apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Yesus katakan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ada amin saudara. Itulah pada saat ada orang yang mau meninggikan, Tuhan justru merendahkan. Ingat akan firman ini. Ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 tadi. Pada saat kita merendahkan diri, justru Tuhan meninggikan. Tetapi kalau kita meninggikan diri kita, Tuhan akan merendahkan kita. Ada amin saudara? Maka itu jangan ada sesuatu kesombongan, supaya kita bisa disatukan. Dan sukacita itu akan memenuhi akan kehidupan kita semuanya. Sikap daripada Kristus, bagaimana dengan sikap saudara? Apakah kita sudah mendapatkan akan sikap Kristus? Apakah kita mengembangkan di dalam kehidupan kita?
Kristus merendahkan akan dirinya. Sikap sesuatu yang penting, saudara. Sikap kita adalah sesuatu yang sangat penting di dalam relationship. Sikap kita sangat penting di dalam kita menuju kepada level yang lebih tinggi. Semuanya tergantung daripada sikap kita. Maka dari itu Yesus ditinggikan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan justru dia merendahkan diri. Saudara mau pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk supaya saudara ditinggikan, justru kita harus merendahkan diri. Ada amin saudara. Saudara mau pergi ke next level, justru Tuhan ajarkan sikap Kristus harus ada, yaitu merendahkan diri kita. Untuk kita mau merendahkan diri kita, menjadi rendah, maka dari itu Tuhan akan meninggikan. Sikap kita sangat penting. Ada seorang yang pada saat itu seorang jurnalis. Pada saat Sir Christopher Wren, dia seorang arsitek yang luar biasa yang membangun katedral di London. Jurnalis ini sangat rindu untuk menginterview akan pegawai-pegawai daripada Christopher. Dia bertanya kepada 3 orang. Satu orang pada saat ditanya, "What are you doing here?" Apa yang saudara lakukan di sini? Orang ini katakan, aku memahat untuk mendapatkan 10 shilling sehari, dia katakan. Orang yang kedua katakan, untuk membangun I spend 10 hours a day. Dia katakan, aku spend 10 jam untuk membangun. Tapi orang yang ketiga, dia katakan saudara, dia katakan, aku membantu Sir Christopher Wren membangun katedral yang luar biasa di London. Tergantung daripada sikap kita. Sikap kita sebagai sikap upahan, sikap kita sikapnya menggerutu karena kerja 10 jam, atau sikap kita karena kita tahu bahwa the biggest cathedral, the beautiful cathedral akan dibangun dan dirikan dan aku ambil bagian. Ada amin saudara. Sikap daripada saudara dan saya, sikap kita tiap hari kita hanya menggerutu, mungkin hanya ada tahu dan tempe. Atau sikap kita dengan apa yang ada, aku ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Namaku akan tertulis di sana. Ada amin saudara. Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita akan menentukan untuk kita pergi ke next level. Sikap daripada kita, bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat, bagaimana kita bekerja. Sikap daripada saudara sangat diperlukan. Ada seorang chaplain yang bertanya kepada tentara yang pada saat itu terbaring di hospital. Chaplain ini berkata, kamu kehilangan tanganmu karena sesuatu tugas yang besar bagi negara ini. Tentara ini mengatakan, no. Aku tidak kehilangan, tetapi aku memberikan tanganku untuk negara dan bangsaku. Ini dia. Ini yang saudara dan saya mau kita dengar. Ada amin. Bukan kehilangan. Sering kita memperhitungkan apa yang hilang sehingga kita tidak bisa bersatu. Tetapi apa yang kita bisa bagikan. Apa yang kita bisa persembahkan. Apa yang kita bisa lakukan. Pada saat kita melakukan di musik. Apa yang kita lakukan pada saat kita mungkin di belakang cuci-cuci. Apa yang kita bisa lakukan pada saat asyir kita berjabat tangan dengan mereka. Apa yang kita lakukan di rumah. Mungkin pada saat saudara vacuum. Pada saat saudara membersihin akan rumah. Apa yang kita lakukan semuanya itu
Kita memberikan atau itu korban? Kita memberikan atau kita ini kehilangan? Saya harap hal ini akan membawa saudara dan saya kepada next level. Pada saat kita mengatakan, aku lakukan, aku ingin persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sesuatu yang berat. Bukan kehilangan pada saat kita spend time, many hours untuk latihan, untuk melakukan akan semuanya. Semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin saudara. Segala sesuatu yang kita punyai, apa yang kita lakukan, biarlah kita sama-sama seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-19, mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat yang 19 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Maksudnya ada sesuatu kesatuan. Ini yang Tuhan mau. Ini tujuan daripada kita. Kita harus lakukan bersama-sama menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam Dia, siapa? Kamu. Di dalam Tuhan, kamu, setiap daripada kita turut ambil bagian, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Setiap daripada kita yang tahu akan rencana Tuhan, bahwa Tuhan membangun akan gerejanya yang kudus, gerejanya yang tanpa ada cacat celah, gerejanya yang mana Tuhan sedang dirikan. Yesaya mengatakan gereja yang akan menjulang tinggi, yang mana akan orang berbondong-bondong. Perlu ada sesuatu kesatuan dalam gereja Tuhan. Amin. Perlu ada sukacita di dalam gereja Tuhan. Maka dari itu, ya, orang-orang kafir seperti Voltaire akan berlari-lari mencari akan gereja Tuhan, mencari Tuhan di sana. Ada amin saudara. Biarlah setiap daripada kita boleh disatukan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat ayat yang 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Katakan semua bagian. Tidak hanya satu bagian, ya, tidak hanya bagian musik, tidak hanya bagian asyir, tapi semua daripada jemaat, katakan, ya, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam apa? Kasih. Tuhan mau untuk setiap daripada kita, Tuhan mau membangun, ya, untuk kita membangun dalam kasih. Kehidupan saudara dan saya akan mengalami sukacita. Mengalami sukacita. Yang pertama, tujuan kita harus sama. Suami istri, keluarga, gereja, organisasi harus mempunyai tujuan yang sama. Jangan ada kepentingan pribadi. Kita harus melihat kepentingan orang lain. Ada amin saudara. Ya. Yang ketiga, kita harus mengambil akan sikap Kristus. Sikap mau merendahkan diri. Untuk kita tidak ada satupun yang meninggikan akan diri kita pribadi. Tetapi kita mau merendahkan diri kita supaya Kristus sendiri yang meninggikan kita kepada level yang lebih tinggi. Mari kita doa bersama-sama.